Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan ridhonya. Pada hari ini saya Dr. Aisyah Lahji, MMR, FISPH, FISCM, selaku dosen atau pembimbing mahasiswa akan memberikan materi dalam proses pembelajaran, khususnya bagaimana cara konseling keluarga dengan metode CIA. Dengan harapan semua mahasiswa bisa memahami dan mengimplementasikan kompetensi yang harus dicapai melalui video pembelajaran ini. Harapannya dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun praktis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konseling keluarga dengan metode CEA terdiri dari 3 aspek, yaitu 1. Verbal communication, meliputi katarsis, education, action, goal setting, closing, dan follow up. Yang kedua, non-verbal communication, menjaga tatapan mata, ekspresi wajah ramah, tersenyum, postur tubuh terbuka, menghadap pasien dengan sudut 45 derajat, artikulasi suara jelas dan intonasi tepat, penampilan bersih dan rapi. Yang ketiga, empati dan active listening skill, yaitu aspek-aspek dari empati dan keterampilan mendengar aktif, terdiri dari refleksi isi dan refleksi perasaan. 1. Membina sambung rasa, memberikan salam dan membuat pasien merasa nyaman. Selamat siang, perkenalkan saya Dr. Dina yang berjaga di klinik ini. Dengan Ibu siapa? Siang dok, saya Ani. Bu Ani, usianya berapa Bu? 24 tahun. 24 tahun. Rumahnya di mana Ibu? Di Semarang. Pekerjaannya apa Bu? Saya ibu rumah tangga. Apakah Bu Ani sudah menikah? Sudah dok. Baik. Sekarang datang ke sini dengan keluhan apa ya Bu ya? Ini dok, ibu saya menderita diabetes mellitus sudah 5 tahun ini. Oh, ibunya ya? Bu siapa ini Bu? Ibu Narti dok, Bu Narti, usianya Bu? 50 tahun, 50 tahun. Rumahnya di mana Ibu? sama anak saya dok. Oh, bareng anaknya nggih? Nggih. Baik. Sekarang kerja sebagai apa ya Bu? Saya ibu rumah tangga saja dok. Ibu rumah tangga. Ada keluhan apa ya Bu? 2. Katarsis, pengeluaran emosi atau perasaan pasien atas keadaan sakit yang dialaminya, dapat mengidentifikasi adanya kesalahpahaman pasien tentang keadaan sakitnya yang menyebabkan kecemasan, yang disebut juga Emotional Critical Misperception atau ECM. Tujuan dari katarsis adalah menggali pemahaman pasien dan keluarga tentang kesehatan serta mengidentifikasi adanya ECM. Bagaimana Anda menyebut keadaan sakit yang diderita? Saya sakit gula dok. Iya dok, ibu saya sakit gula ya. Bagaimana Anda memahami apa yang menyebabkan keadaan sakit yang diderita? Menurut Anda, apa penyebab keadaan sakit yang diderita? Saya sakit gula karena banyak minum es teh manis dok. Iya dok, ibu saya itu kena gula karena minum manis terus, sehari bisa 3 kali. Menggali dan merefleksikan perasaan. Apa dampak penyakit bagi Anda? Saya sekarang sering lemes dok, terus kalau ada luka susah keringnya. Apa yang Anda tidak bisa lakukan lagi yang sebenarnya Anda ingin lakukan? Ingin jalan-jalan seperti dulu dok, aktivitas biasa. Bagaimana perasaan Anda atas penyakit yang Anda derita? Sedih dok. Bagaimana keluarga Anda bereaksi kepada Anda akibat keadaan sakit Anda? Keluarga saya cenderung sering memarahi saya dok. Bagaimana perasaan Anda terhadap reaksi mereka? Ya saya sedih dok. Bagaimana keadaan sakitnya Ibu berdampak ke Anda? Dampaknya saya sering disalahkan ibu saya dok. Bagaimana perasaan Anda terhadap keadaan sakitnya Ibu? Ya saya sedih sih dok. Apa yang paling Anda takutkan tentang penyakitnya? Saya takut meninggal dok. Saya takut ibu saya seperti tetangga saya dok, kakinya diamputasi terus meninggal. Apa kejadian paling buruk yang mungkin terjadi? Saya bisa meninggal dok. Saya takut dok, ibu saya bisa meninggal. 3. Education, memberikan edukasi kepada pasien dengan mengoreksi ICM terlebih dahulu, kemudian memberikan penjelasan lainnya tentang penyakit yang diderita. Mengoreksi ICM pasien.
Sebenarnya tidak semua penderita diabetes mellitus itu kakinya akan luka kemudian diamputasi, Bu. Asal diabetes mellitusnya terkontrol dan lukanya terkontrol. Oh, begitu ya, Dok. Definisi tentang penyakit. Sebelumnya, Ibu sudah tahu apa tentang diabetes mellitus? Setahu saya, diabetes mellitus itu penyakit gula, Dok, atau penyakit kencing manis. Iya, saya taunya juga seperti itu, Dok. Iya, benar Ibu. Istilah awamnya memang begitu. Diabetes mellitus merupakan penyakit meningkatnya kadar gula dalam darah yang bersifat kronis dan membutuhkan kepatuhan minum obat dalam jangka panjang. Oh, begitu ya, Dok. Etiologi penyakit. Ibu sudah tahu penyebab diabetes mellitus? Setahu saya disebabkan karena banyak makan yang manis-manis ya, Dok. Iya benar, itu salah satu sebabnya, Bu. Tetapi penyebabnya dibagi menjadi dua, Bu. Ada yang karena faktor genetik, yaitu yang diturunkan dari saudara kandung, dan penyebab lainnya yaitu karena konsumsi makanan manis, makanan tinggi lemak, kurang olahraga, obesitas, atau berat badan berlebih. Gejala dan tanda. Ibu sudah tahu gejala dari diabetes? Kalau saya itu jadi sering lapar, Dok, sekarang. Ibu juga sering lemas, Dok. Benar, Bu. Selain itu gejalanya berupa sering haus dan sering buang air kecil. Lemas juga bisa. Ibu sudah tahu komplikasi dari penyakit ini? Belum, Dok. Komplikasi penyakit ini bermacam-macam, Bu. Ada yang bersifat cepat, contohnya penurunan kesadaran tiba-tiba. Dan komplikasi yang lambat dapat menyerang organ-organ, misalnya sakit jantung, sakit ginjal, mata kabur, luka yang susah disembuhkan. Wah, komplikasinya banyak sekali ya, Dok. Ya, memang benar, Bu, tapi komplikasinya bisa dicegah asal Ibu mau minum obat teratur. Oh, begitu ya, Dok. Terapi. Selama ini Ibu sudah mengonsumsi obat apa saja? Seingat saya itu Gliben sama Metformin, Dok. Ibu teratur mengonsumsi obat? Iya, Dok. Enggak, Dok. Sebenarnya Ibu tuh nggak rutin minum obatnya kalau pas ngerasa lemes aja. Oh, sebaiknya teratur, Ibu. Selain minum obat teratur, Ibu juga harus menjaga pola makan seperti mengurangi makanan yang manis-manis, makanan yang mengandung lemak yang tinggi. Ibu juga harus berolahraga secara teratur, seperti jalan pagi seminggu 3 kali selama 30 menit untuk mencegah komplikasi dari penyakit Ibu. Saya sudah minum obat kok, Dok. Tapi saya memang tidak pernah berolahraga dan masih suka mengkonsumsi makanan yang berlemak itu, Dok. Ibu kadang-kadang juga masih sering tuh, Dok, minum teh manis. Oh, sebaiknya dihindari ya, Bu. Bukan berarti nggak boleh sama sekali, tetapi diatur, jangan terlalu sering. 4. Action. Menentukan tindakan selanjutnya yang berkaitan dengan penata laksanaan pasien. Jelaskan temuan-temuan yang diperoleh pada pasien dan anggota keluarga. Jadi, Ibu ini sudah kena diabetes mellitus sejak lama. Minum obat juga tidak teratur dan belum berolahraga rutin. Takut kalau ada luka terus diamputasi. Betul begitu ya, Bu? Iya, Dok. Dengan minum obat teratur, menjaga pola makan, dan berolahraga secara terukur dan teratur, kontrol gula darah secara rutin, dapat mencegah komplikasi diabetes insya Allah. Karena diabetes tidak bisa ditangani hanya dengan minum obat saja tanpa merubah pola makan dan olahraga. Oh, begitu ya, Dok. Libatkan pasien dan anggota keluarga dalam perencanaan, pengelolaan, atau manajemen plan sampai batas yang tepat. Jenis terapi apa yang menurut Anda paling membantu? Yang tidak perlu minum obat setiap hari, Dok, atau sehari sekali gitu, Dok. Iya, Dok, yang tidak ketergantungan gitu ada nggak sih? Sebetulnya saya luruskan dulu ya, Bu ya. Obat tersebut bukan ketergantungan, tetapi membantu metabolisme glukosa dalam darah. Karena organ yang mengaturnya sudah tidak maksimal. Nanti saya bantu mencarikan obat yang paling tepat ya, Bu, untuk Ibu. Libatkan pasien dan anggota keluarga dalam perencanaan, pengelolaan, manajemen plan sampai batas yang tepat. Apa yang membuat penyembuhan sulit bagi Anda? Itu, Dok, harus minum obat teratur, saya kadang-kadang lupa.
Apa yang Anda inginkan yang dilakukan dokter untuk Anda? Membantu mengingatkan bisa nggak dok? Dan carikan obat yang memang paling tepat untuk kondisi saya. 5. Goal setting. Menentukan tujuan dan tindakan yang akan dilakukan. Meringkas diskusi. Memfasilitasi agar pasien dan anggota keluarga menyatakan kebutuhan bersama secara jelas. Apa yang Anda inginkan untuk dilakukan oleh keluarga Anda? Saya ingin anak saya itu membantu mengingatkan saya dok, dan tidak marah-marah kalau memang saya lupa. Apa yang Anda inginkan dari ibu untuk Anda? Ya maksudnya jangan marah-marah dok kalau diingetin, terus juga ibu harus mau olahraga. Memfasilitasi agar pasien dan anggota keluarga saling berjanji untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Bisakah masing-masing Anda menyatakan apa yang masing-masing bersedia lakukan sebagai respon atas kebutuhan yang sudah dinyatakan? Insya Allah bisa dok. Insya Allah bisa dok. Tentukan rencana pengobatan yang meliputi tugas-tugas pasien dan anggota keluarga berkaitan dengan janji perilaku yang sudah disepakati di atas. Baik Ibu, untuk selanjutnya kontrol 3 hari lagi ya Bu untuk perawatan luka di kaki Ibu. Atau kalau masih ada yang Ibu khawatirkan, Ibu bisa datang kemari lagi. Insya Allah saya akan membantu Ibu semaksimal mungkin. Baik dokter. Terima kasih dok. 6. Closing dan follow up. Perception checking. Sekarang bagaimana Bu? Sudah paham tentang diabetes mellitus, penyebab, komplikasi, dan penata laksanaannya? Paham dok? Paham. Feeling checking. Bagaimana perasaan Ibu? Sudah tidak sedih dan tidak khawatir lagi dok. Membuat janji untuk pertemuan berikutnya jika diperlukan. Sampai jumpa di kontrol berikutnya ya Bu. Baik dok, terima kasih. Terima kasih dokter. Selamat siang Bu. Terima kasih Bu.